Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku Ria 3M. Nah, hari Sabtu yang cerah ini, teman-teman ada rencana mau beraktivitas apa? Bersih-bersih rumah atau jalan-jalan? Udah boleh belum ya? Masih PPKM ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku. Ini masih pagi ya, alhamdulillah di jam 6. Aku kebetulan udah udah mandi dari subuh, jadi biar seger aja. Aku mau duduk dulu. Jadi hari ini aku santai-santai aja di rumah. Aku mau ngobrol sedikit nih, mungkin nanti siang juga aku lanjutin ya. Nah, ini pagi hari aku mau ngobrolin tentang ini pola makan. Nah, pola makan yang aku jalanin itu makannya itu per 3 jam, maksimal itu 4 jam. Apa aja sih yang dimakan? Makanan utama itu di jam pagi. Misalkan kita bangun jam 4, berarti 1 jam setelah kita bangun itu jam 5 itu paling telat kita udah harus sarapan ya. Kan orang beda-beda kan bangunnya jam berapapun. Jadi aku nggak patokin jam sekian untuk sarapan karena masing-masing kita beda-beda bangunnya. Nah, kemudian makan lagi di jam 9. Jam 9 itu tuh bukan makanan utama, misalkan lauk cemilan. Nah, cemilan tuh macam-macam. Ada buah atau enggak makanan adat ya. Makan nasi pun juga boleh, tergantung kebutuhan. Habis kerja beres-beres segala macam kan jam 9 itu kayaknya nggak kenyang ya, cuma untuk makan misalkan pepaya doang. Ya nggak apa-apa makan nasi lagi, yang penting di jamnya. Jadi ya aku pukul rata aja nih, seandainya jam 6 pagi batas maksimal paling telat sarapan ya. Terus jam 6, terus jam 9 itu snack. Jam 12 itu makanan utama lagi. Jam 3 sore itu snack. Jam 6 sore itu tuh makan malam. Nah, tapi nanti kalau kita malam itu lapar lagi di jam 9 lagi, jam 9 malam kita boleh makan. Terserah mau makan nasi boleh, yang penting itu kita makan di jamnya. Selain di jam itu kita minum, perbanyak minum aja, minum air putih, air hangat. Nah, aku mau kasih tahu ini cara aku setiap hari sampai 6 bulan atau 7 bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. 6 bulan aku sudah turun ini 22 kilo. Dari 78 ke 56. Sekarang aku 56 gitu. Aku nggak pernah mentargetkan berapa, tapi itu dengan sendirinya turun gitu. Mungkin aku udah memakai cadangan lemak aku ya untuk aktivitas aku gitu. Lama cadangan lemaknya diambil, diganti sama yang aku makan, jadi langsung jadi darah jadi otot juga. Jadi nggak nimbun-nimbun lagi, akhirnya lama-lama terkuras gitu. Yang aku jalanin selama 6 bulan ini, aku tetap makan yang gampang dan mudah dicerna sama badan aku. Tidak mudah dicerna itu biasanya dari jenis olahan ya, gluten dan turunannya, termasuk terigu. Ya udah, jadi kalau kita masih mengkonsumsi itu, dari pemahaman aku, berarti kan kita banyak banget ya nimbun-nimbun penumpukan lemak. Nah, ya udah, jadi lemak aku udah berkurang banyak banget gitu ya. Sekarang dari XXL sampai ke sekarang mungkin S, tapi aku kan nggak mau pakai baju yang terlalu ketat ya, jadi aku pilihnya yang M gitu. Nggak mungkin deh rasanya tuh cepet banget 6 bulan tuh 22 kilo. Padahal aku tuh nggak yang over sampai kayak mungkin dia sangkainnya nggak makan nasi, nggak makan gula. Terus mau makan apa kalau semua yang nggak boleh, ya kan? Aku tetap makan semuanya, kecuali olahan dari terigu kayak mie. Tapi kalau untuk nggak makan mie, kue tiaw boleh, bihun boleh, jadi masih bisa. Cuman kita
kayak males aja gitu loh keluar dari zona nyamannya kita, ya kan. Terus kalau protein semua bisa ya, ikan, daging, atau enggak santan boleh. Yang nggak boleh itu tuh semua yang berlebihan tuh udah nggak baik. Jadi kita makan di saat kita jangan kayak terlalu lapar banget ya. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi kita biasa-biasa aja gitu. Nanti juga akan ada makan lagi kok di jam berikutnya gitu. Jadi jangan terlalu jauh dari jam 6 ke jam 12 siang. Itu terlalu jauh ya. Nanti kita yang ada efeknya tuh kayak kalap. Jadi kayak ngerasa aduh lapar. Jadi akhirnya percuma tuh udah bela-belain 6 jam, tiba-tiba kita udah ngegagalin karena banyak yang kita kepinginnya. Tapi kalau kita atur, lapar nggak lapar tetap makan ya, 3 jam, maksimal tuh 4 jam, jangan lebih dari 4 jam, karena nanti asam lambung itu dia udah siap menerima makanan padat, tapi kita belum kasih. Akhirnya nanti asam lambungnya tinggi, jadi sakit lambung. Kita hindarin ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang tadinya ingin memulai, jadi jangan mulai hari esok, mulainya udah hari ini aja. Jadi jangan kelamaan mikir, banyak nunggu, atau nggak siapin amunisi. Kita nggak usah siapin apa-apa, kita siapin mental, niat. Udah itu aja pikiran kita. Jangan, aduh sayang ya nanti aku nggak bisa makan ini. Ya udah, selama itu belum bisa belum bisa diterapkan di diri kita, berarti kita belum siap untuk mengalami perubahan. Gimana kita mau berubah? Karena kalau berubah badan itu hormon, mental, semuanya itu akan berubah mengikuti gitu. Kan hormon atau mood kita itu tergantung apa yang kita makan loh. Ya, mudah-mudahan nanti kalau udah dicobain, efeknya itu kita ngerasain sendiri, itu bakalan tahu gitu, oh ternyata ini tuh memang baik untuk badan aku loh gitu. Ya ini berdasarkan pengalaman aku ya, meningkatkan imun kita juga. Aku tuh dulunya aku udah pernah operasi sinusitis ya, dulu di sini tuh kalau dipencet sakit waktu zaman kuliah dulu, sampai aku ke dokter, terus aku minta tolong kenapa setiap pagi tuh aku bersin terus. Ya udah aku minta operasi, akhirnya aku udah operasi, terus alhamdulillah nggak bersin lagi setiap pagi. Nah kalau insya Allah kalau makannya kita bener ya, nggak banyak penumpukan terigu, gluten, itu insya Allah kita fit loh. Aku alhamdulillah banget udah nggak pernah alergi kayak ingusan, tiba-tiba ingusan gitu aja gitu. Bukan flu, bukan, tapi kalau misalkan udaranya itu dari dingin ke panas atau nggak dari panas ke dingin, perubahan tuh langsung ini sensitif banget. Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Banyak juga yang tetangga aku nih di sebelah rumah juga dia ada alergi gitu, kayak kaligata kan, beruntusan gitu kalau pagi-pagi tuh selalu gatal. Tapi pas udah ngikutin pola aku, dia udah nggak pernah makan tepung-tepungan lagi. Dia alhamdulillah udah nggak keluar tuh merah-merah gitu, bentol-bentol itu udah nggak keluar. Jadi ternyata itu tuh dari makanan. Alhamdulillah, aku seneng kalau pada sehat. Mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya juga ya. Nanti kita terusin lagi ya teman-teman di jam makan siang aku. Tada! Wow, silau ya di jam 1 siang. Ini aku mau lihat pemandangan dulu yang nyegerin mata, lihat hijau-hijau. Hiburan aku ya di rumah sendiri aja begini. Mencoba menikmati, kita bikin nyaman aja ya rumah kita. Aku mau minum kopi karena udah jam 1 siang, sudah makan. Nah, sekalian mau ngobrol-ngobrol aja. Panas banget di luar. Oke. Bismillah, ini udah didiemin 5 menit tuh, udah ampasnya udah turun ya, kopi original. Jadi jangan lupa niat dan berdoa biar yang kita minum ini baik untuk tubuh kita. Teman-teman,
banyak yang nanya sama aku. Pertama sih ngelihat aku ya, kok kurusan, karena memang dulu aku tuh jarang banget sekurus ini gitu. Tapi di kali ini yang aku mau obrolin, apa sih yang pertama kali harus kita lakukan gitu ya, kalau mau mengikuti pola seperti aku. Pertama, niat. Jadi kita ngerasa oke, ini saatnya, bukan dimulai besok ya, ini saatnya, apalagi mau berubah. Nah, tiba-tiba udah niat nih, kalau nggak kuat ntar sore ada yang kirim kirim cemilan, kue, bolu segala macem, apa nggak martabak gitu ya, anak-anak mau beli, ya udah mereka makan aja, tapi kita kan udah niat ya kan, udah niat. Yang kedua, kita tuh harus yakin ini tuh demi kebaikan kita. Yang ketiga, hasil itu nggak akan pernah mengkhianati usaha kita ya. Kalau usahanya keras, hasilnya insya Allah maksimal. Yang keempat, berdoa semoga cara kita ini memang untuk merawat organ-organ di badan kita yang selama ini kita mungkin hanya nafsu dari mulut aja yang kepingin enak, tapi nggak tahu di lambung kita tuh menolak gitu ya. Di mulut enak, di perut tuh nggak enak gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan kita cepet-cepet ya dikasih kesadaran itu. Nggak semua orang bisa cepet dikasih kesadaran. Seperti hidayah lah, hidayah juga kan nggak setiap orang. Ya mudah-mudahan kalau udah ada niat, terus bener-bener usaha gitu ya, jadi kayak kacamata kuda, mau orang makan di sebelah kita gitu ya, kita juga tetap makan kok, tapi kita mungkin bedanya pilih-pilih gitu. Yang pertama, apa aja sih? Pertama itu kan menghindari terigu. Nah, berarti yang boleh itu tepung beras boleh, tapioka boleh, tepung sagu boleh. Nah, itu kalau tepung-tepung ini, misalkan kita mau bikin gorengan tahu atau apa ya, pisang goreng, itu pakai tepung beras aja. Memang agak keras, tapi kan minimal kita udah ngerasain kita makan gorengan gitu. Lalu apalagi ya, kue. Misalkan kue ada yang bisa bikin pakai tepung beras, bisa tuh bikin bolu gulung nanti pakai selai, itu boleh dari tepung beras, tapi nggak bisa terlalu lama ya. Dan rasanya itu ada kayak butiran-butiran beras gitu kan. Bubur sumsum boleh, kacang hijau boleh. Buah-buahan nggak semua buah, jadi buah yang misalkan yang aman buat lambung aja. Kalau yang nggak aman buat lambung itu dihindari ya, karena kita kan memperbaiki metabolisme semua organ gitu. Jadi walaupun kita mau kurus, jangan dilihatin kurusnya aja, tapi organ kita tuh sehat. Yang pertama itu kan kita masuk ke lambung kan, berarti harus yang bisa dicerna. Yang nggak bisa dicerna itu dari rasa ya, asam, pedas, sama asin itu akan ada di lambung terus, jadi memperbanyak si asam lambung. Nah, kalau asam lambungnya banyak, nanti kita bermasalah, misalkan sakit hatinya, terus sampai muntah kuning atau apapun gitu ya, pokoknya masalah gitu. Tapi kalau yang udah parah banget, itu asam lambungnya berlebih, itu bukannya di lambung aja dirasakan, sampai naik ke tenggorokan. Efeknya tuh kayak kita sesak nafas. Jadi itu bukan kayak sakit jantung, bukan, tapi asam lambungnya berlebih. Mudah-mudahan sih cocok sama teman-teman yang lain. Oh iya nih, dikit lagi. Aku nggak mau sampai habis ya, paling tadi beberapa, lumayan lah sedikit. Kenapa sih? Kopi ini kan mengandung arang aktif ya, jadi dia itu bisa menguatkan otot jantung. Manfaat kopi banyak banget ya, teman-teman bisa googling. Terus apalagi ya, nah itu yang tadi dari tepung-tepungan yang udah kita hindari ya. Jadi konsumsinya tepung beras boleh,
Terus kalau tepung sagu juga boleh, tepung sagu. Waktu aku mulai dari puasa, aku pas lebaran tuh aku makan sagu keju. Jadi yang lain makan nastar, aku sagu keju aja aku makan. Ya mudah-mudahan kita bisa jaga lambung kita. Terus kalau misalkan makanan, pilih-pilih dulu yang olahannya. Misalkan bakso, olahannya kan dari tepung terigu. Seandainya mau bikin, ya udah bikin aja di rumah pakai tepung tapioka gitu, atau enggak makannya cireng, cilok gitu boleh, karena dia nanti cepet cepat dicerna sama pas ketemu asam lambung itu, jadi nggak bikin penumpukan. Dulu aku mikirnya kayaknya yang bergizi tuh terigu gitu kan, ternyata ya itulah makanya bikin tas pinggang jadinya. Jadi banyak penumpukan ya, perutnya jadi buncit sampai udah nggak muat ke depan, sampai ke samping kiri kanan, sampai ke belakang sini ya namanya juga kita nggak tahu dulu, kalau aku nggak paham gitu. Pesan aku buat temen-temen, nggak ada yang nggak mungkin. Aku juga dulu ngeliat orang tuh kok bagus ya pakai baju ini baju itu gitu, mungkin karena memang udah proporsional badannya gitu. Ternyata aku tuh juga bisa kayak gitu sekarang. Kalau dulu kalau foto sibuk tutupin perut atau enggak nyempil gitu kan. Kalau sekarang kita lebih pede, kita juga lebih fit, bergeraknya juga lebih kayak enteng gitu loh badan. Salam sehat, semangat terus. Yang sakit cepat sembuh, yang sudah sehat dijaga terus ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.